Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gratiana Novita Putri Ingguliman, NIM 161210119. Hari ini saya ingin membahas materi tentang bandul fisis. Sebelum mempelajari tentang bandul fisis, sebelumnya kita sudah mempelajari bandul matematis, di mana secara garis besar bandul matematis seperti ini. Bandul matematis ini hanya terdiri dari suatu partikel yang digantung dengan tali. Nah, jadi ini ada partikel yang digantung pada tali, di mana keseluruhan massa ini berkonsentrasi pada partikel ini dan massa talinya ini diabaikan. Nah, ini merupakan bandul matematis. Bandul matematis. Lalu bagaimana dengan bandul fisis? Nah, ini merupakan gambar bandul fisis ya. Bandul fisis. Nah, jadi secara pengertiannya, bandul fisis ini merupakan bandul yang berosilasi secara bebas pada suatu sumbu tertentu dari suatu benda kaku sembarang. Pada bandul fisis, bentuk, ukuran, dan massa benda ini tidak bisa diabaikan. Nah, jadi pada bandul fisis ini dia sudah merupakan benda tegar. Nah, kita katakan ini merupakan benda tegar. Nah, kita katakan ini sebagai batang homogen. Sebagai batang homogen. Nah, benda tegar inilah yang akan berosilasi sehingga keseluruhan massa itu terdistribusi merata di keseluruhan dari bagian batang ini. Nah, jadi ini semuanya ini akan diperhitungkan seperti pada pengertian sebelumnya bahwa pada bandul fisis ini bentuk, ukuran, dan massa bendanya itu tidak diabaikan. Jadi pada bandul fisis semuanya itu diperhitungkan. Baik, kita lanjut. Kita semua tahu bahwa hukum Newton kedua pada gerak linier yaitu sini F sama dengan M kali A. Karena ini merupakan sebuah benda tegar yang akan berosilasi, maka ia akan berotasi, maka dapat kita terapkan hukum kedua Newton untuk gerak rotasi torka sama dengan I kali dengan alfa. Nah, dapat kita tulis I kali alfa ini kan merupakan turunan kedua dari sudutnya, alfa turunan kedua dari sudut dt kuadrat. Seperti ini. Maka kita dapat mencari terlebih dahulu momen inersia dan torka pada batang ini. Kita semua tahu untuk batang homogen seperti ini, momen inersianya I sama dengan 1/12 ml kuadrat. Nah, rumus momen inersia ini dapat kita gunakan ketika sumbu rotasinya berada di tengah. Jadi, rumus ini dapat kita gunakan ketika sumbu rotasinya berada di tengah. Nah, jadi I sama dengan 1/12 ml kuadrat ini dapat kita gunakan ketika sumbu rotasinya ada di tengah. Ada di sini ya, teman-teman. Jadi, untuk sumbu rotasinya yang berada di tengah, kita gunakan rumus momen inersia I sama dengan 1/12 ml kuadrat. Nah, namun, jika sumbu rotasinya berada pada salah satu ujung batang, dapat kita gunakan rumus I sama dengan 1/1/3 ml kuadrat. Nah, untuk rumus ini dapat kita gunakan ketika sumbu rotasinya ini berada pada salah satu ujung. Pada sumbu rotasinya berada di salah satu ujungnya. Entah dia berada di sini atau di sini. Yang penting berada di salah satu ujung. Itu kita menggunakan rumus momen inersia I sama dengan 1/3 ml kuadrat. Namun kita semua tahu bahwa ketika batang itu berosilasi, sumbu rotasinya tentu berada pada ujung batangnya, biasanya berada di sini. Yang tadi untuk momen inersianya, sekarang untuk torkanya.
Untuk torkanya kita semua ketahui, torka itu merupakan F cross R, di mana R ini merupakan jarak dari bekerjanya gaya ke pusat rotasi. Jarak dari bekerjanya gaya ke pusat rotasi. Dapat kita tulis F kali R sin alfa. Nah, alfa ini merupakan sudut yang terbentuk antara F dan R ya. Alfa merupakan sudut yang terbentuk antara gaya tadi F dan R, jarak tadi. Nah, ini. Kita tahu bahwa gaya yang bekerja pada batang ini adalah gaya berat, dan gaya berat itu sebagian besar bekerja pada pusat masanya. Pada pusat masanya di sini ya. Masanya tadi ada di tengah di sini. Mengapa? Karena pada benda tegar, sebagian besar massa benda itu akan terkonsentrasi atau akan berpusat, atau dia akan berada di pusat massanya. Sehingga di sini kita pakai pusat massanya adalah M kali G. Ini kan pusat massanya. Pusat massanya di sini M kali G. Maka kemudian arahnya ke sini ya. Arahnya jadi MG sin theta ya. Seperti ini. Arahnya menjadi MG sin theta sebagaimana arah bandul ya. Maka dapat kita tuliskan bahwa gaya yang bekerja di sini hanyalah gaya pemulih. Gaya pemulih inilah yang menyebabkan benda ini berosilasi atau kembali ke bentuk semula. Gaya pemulih ini berlawanan dengan arah gerak bendanya ya. Jadi misalnya bendanya bergerak ke atas, maka gaya pemulihnya ini akan bergerak ke bawah. Benda ke atas, maka MG sin theta-nya yang bekerjanya MG sin theta bekerja dengan arah berlawanan, sehingga lama-kelamaan ia akan berhenti. Maka ini kita lanjutkan dari rumus yang di atas tadi, kita turunkan ke bawah saja. Tadi torka sama dengan F cross R, ini menjadi R sin alfa. Maka F-nya tadi menjadi negatif karena berlawanan arah ya, negatif MG sin theta. Kemudian untuk R-nya tadi kan merupakan jarak dari bekerjanya gaya ke pusat rotasi. Pusat rotasinya kan tadi di sini, jadi gayanya akan bekerja sekitar sini. Kita sudah memisalkan ini, keseluruhan ini kita misalkan dengan L, maka setengah dari L, maka R-nya di sini merupakan setengah L. Sedangkan untuk alfanya tadi kan merupakan sudut yang terbentuk antara gaya F dan jarak R-nya tadi. Di sini yang terbentuk ini. Berarti di sini sin 90. Maka dapat kita tulis negatif MG sin theta kali setengah L sin 90 langsung saja 1. Maka di sini negatif MG sin theta kali setengah L. Nah, ini untuk nilai torkanya tadi. Maka kita kembali ke persamaan di awal pembahasan tadi. Torka sama dengan I kali alfa, I kali D kuadrat, theta per dt kuadrat. Di sini nilai torkanya sudah kita dapat negatif mg sin theta kali setengah L. Maka kita tulis di sini nilai torkanya negatif mg sin theta setengah L. Torka sama dengan I, nilai I-nya. Nilai I tadi 1/3 ml kuadrat. Ini kita pakai rumus I sepertiga ml kuadrat karena sumbu rotasinya tadi berada di ujung ya. Kali D kuadrat theta per dt kuadrat. Oke, di sini kita bisa coret M, coret L, ini L-nya kuadrat, jadi ini tinggal
L-nya lagi tinggal 1 karena ini L kuadrat. Kemudian di sini maka sisa negatif per 2 sama dengan ini L ya, L per 3 T kuadrat, sehingga bisa ditulis negatif 3G per 2L sama dengan D. Ini L-nya lari ke bawah, 3 lari ke atas, sehingga dapat ditulis menjadi dt kuadrat tambah, pindah ruas ya, jadi tambah 3L sama dengan 0. Teman-teman, persamaan ini mirip dengan persamaan diferensial orde 2. Dengan persamaan diferensial orde 2, maka dapat kita ubah menjadi d kuadrat theta per dt kuadrat tambah omega kuadrat theta sama dengan 0. Dengan omega kuadratnya di sini adalah 3G per 2L. Maka dapat kita cari periode osilasinya dengan menggunakan omega ini. Dapat kita tulis omega sama dengan 2pi per T. Maka omega kuadrat sama dengan 4pi kuadrat per T kuadrat. Omega kuadrat tadi kita ganti dengan ini. 3G per 2L sama dengan 4pi kuadrat per T kuadrat. T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat kali 2L. Dapat kita tulis T kuadrat sama dengan akar dari 4pi kuadrat kali 2L per 3G. Maka T kuadratnya dapat ditulis menjadi 2pi akar 2L per 3G. Ini merupakan periode osilasi untuk bandul fisis. Osilasi bandul fisis.